Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ilmu Lingkungan bagi mahasiswa program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada pertemuan kuliah minggu ini, kita akan membahas modul 2 dengan topik sumber daya alam dan jasa lingkungan. Modul ini membahas sumber daya alam dan jasa lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam dan implikasinya. Modul ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan sampai dengan pertemuan minggu depan. Secara ringkas, tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan sumber daya alam dan jasa ekosistem, prinsip pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem, serta implikasinya. Pembelajaran dalam modul ini kita bagi dalam 2 tahapan belajar. Pada minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu pengertian dan jenis sumber daya alam dan pengertian dan jenis jasa lingkungan. Kita mulai materi yang pertama, pengertian dan jenis sumber daya alam. Sumber daya atau resource itu artinya sama dengan sumber persediaan, baik berupa cadangan maupun sumber daya baru. Ditinjau dari aspek segi ekonomi, sumber daya ini dapat diartikan sebagai suatu input dalam proses produksi. Jadi dalam proses produksi kita mengenal sumber daya, apakah di situ terlibat sumber daya alam, sumber daya manusia maupun teknologi. Sumber daya dapat dipandang sebagai suatu atribut dari lingkungan yang menurut penilaian manusia mempunyai nilai dalam jangka waktu tertentu yang dibatasi oleh keadaan sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan. Jadi kata kunci terkait dengan sumber daya ini adalah atribut dari suatu lingkungan yang dinilai manusia mempunyai manfaat atau nilai dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan. Catman 1969 mendefinisikan sumber daya adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya. Di sini Catman membagi sumber daya ini ke dalam 3 pengertian. Sumber daya pada pengertian pertama itu dipandang sebagai persediaan total atau total stok, yaitu jumlah semua unsur lingkungan yang mungkin merupakan sumber daya jika seandainya dapat diperoleh. Contoh misalnya di semua ikan yang ada di laut, itu dianggap sebagai persediaan total jika seandainya dapat diperoleh dengan pengetahuan, teknologi, atau sarana prasarana infrastruktur yang tersedia. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Tidak seluruh sumber daya ikan yang ada di laut itu dapat diperoleh. Nah, sumber daya yang dapat diperoleh manusia itu disebut dengan resource atau sumber daya. Jadi sumber daya itu adalah suatu bagian dari persediaan total
yang dapat diperoleh manusia. Nah, dari sumber daya yang dapat diperoleh manusia yang betul-betul dapat diketahui dengan pasti dapat diperoleh, itu disebut cadangan. Jadi cadangan ini adalah bagian dari resource, dan resource ini adalah bagian dari total stok. Berikutnya, pengertian terkait sumber daya alam. Ireland 1974 mendefinisikan sumber daya alam sebagai keadaan lingkungan alam atau natural environment yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya juga ISAD 1972 mendefinisikan sumber daya alam sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kesejahteraannya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam pertama adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya. Sumber daya alam juga adalah segala sesuatu di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, komponen alam yang belum dapat atau belum diketahui manfaatnya tidak termasuk dalam sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga termasuk segala sesuatu di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang telah digunakan masa kini atau yang akan digunakan di masa yang akan datang. Berikutnya tentang jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibagi-bagi, tetapi berbagai macam cara pembagiannya telah dibuat oleh para ahli, di mana bentuk pembagiannya tergantung pada keahlian berdasarkan kepentingan dari bidangnya. Nah, beberapa pembagian dari sumber daya alam itu, yang pertama, sumber daya alam dapat dikelompokkan berdasarkan kemungkinan keterpulihannya. Berdasarkan kemungkinan keterpulihannya, sumber daya alam dapat dibedakan atas sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable resources, atau disebut juga flow resources, seperti tanah, air, hutan, padang rumput, ya, populasi ikan, dan hewan lainnya. Nah, tanah dikategorikan sebagai sumber daya yang dapat dipulihkan karena dia berada dalam siklus. Begitu juga air, dia bersiklus, ya, melalui siklus hidrologi, sedangkan hayati, hutan, padang rumput, ikan, dan satwa lain dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat dipulihkan karena bisa berkembang biak. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat dipulihkan atau non-renewable resources, atau disebut juga stock resources, seperti bahan-bahan tambang, ya, minyak, batu bara, gas, dan mineral. Nah, kenapa disebut dengan sumber daya tidak dapat dipulihkan? Karena memang sumber daya ini tidak mengalami regenerasi, dan jika digunakan secara terus-menerus dia ada habisnya. Yang ketiga adalah sumber daya alam tidak dapat habis atau continuous resources, seperti misalnya energi matahari, energi pasang surut, udara, air dalam siklus hidrologi. Nah, sumber daya alam ini memang tidak pernah habisnya, ya. Sinar matahari terus akan mengalir, akan bersinar mengalir, ya. Kemudian energi
pasang surut, ya, pasang surut selalu akan ada selama bulan dan matahari, bumi dan bulan mengelilingi matahari. Begitu juga udara dan air. Selanjutnya, sumber daya alam dibedakan atas sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya alam fisik, seperti tanah, air, dan udara, dan sumber daya alam hayati, seperti hutan, padang rumput, tanaman pertanian, perkebunan, marga satwa, ikan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam juga bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Nah, misalnya pertama sumber daya air, ya, sumber daya udara, tanah, flora, dan fauna. Nah, juga sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan habitat atau substratumnya. Misalnya sumber daya alam terestrial atau sumber daya alam daratan, seperti hutan, padang rumput, tanaman pertanian, perkebunan, dan marga satwa. Dan sumber daya alam perairan atau akuatik, seperti ikan dan terumbu karang. Selanjutnya, materi kedua, pengertian dan jenis jasa lingkungan. Jasa lingkungan lebih dikenal sebagai dalam pengertian sebagai jasa ekosistem. Ekosistem adalah entitas yang kompleks yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme yang sifatnya dinamis, beserta lingkungan fisik atau abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional. Nah, di sini menurut De Groot 1992, fungsi ekosistem adalah kemampuan dari komponen ekosistem ini untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan juga jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara menurut Millennium Ecosystem Assessment tahun 2005, jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem. Nah, penggunaan sumber daya oleh manusia untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia inilah yang disebut dengan jasa ekosistem. Seperti kita ketahui bahwa ekosistem adalah sistem alam atau sistem ekologi yang terhubung dengan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi. Jadi ada sistem alam, di satu sisi ada sistem sosial, sistem sosialnya manusia. Ekosistem yang terdiri dari komponen hayati dan lingkungan fisiknya memiliki struktur dan proses-proses biofisik seperti misalnya terumbu karang. Sistem di terumbu karang itu yang menjalankan berbagai fungsi. Contoh, salah satu fungsi dari ekosistem terumbu karang adalah meredam energi gelombang dan juga menghasilkan pasir untuk mengisi pantai. Nah, fungsi terumbu karang yang demikian ini menyediakan dan mengalirkan jasa dalam bentuk perlindungan pantai atau daratan dari erosi atau abrasi. Contoh lain, ekosistem mangrove mempunyai fungsi sebagai habitat biota laut. Nah, fungsi
mangrove sebagai habitat ini ya, menyediakan dan mengalirkan jasa dalam bentuk penyediaan pangan bagi manusia. Jadi ada fungsi di situ, ada mengalirkan jasa. Berdasarkan fungsinya, dia mengalirkan jasa. Misalnya terumbu karang berfungsi sebagai peredam gelombang, dia mengalirkan jasa, menyediakan jasa dalam bentuk perlindungan pantai. Misalnya mangrove mempunyai fungsi sebagai habitat biota laut dan mempunyai jasa atau menyediakan jasa penyediaan pangan bagi manusia. Nah, kembali menurut De Groot ya, et al. Tahun 2002, fungsi ekosistem diklasifikasikan ke dalam 4 macam. Ya, ekosistem itu mempunyai fungsi pengaturan, ya, merupakan fungsi yang memberikan jasa ekosistem berupa kapasitas alami atau semi alami untuk mengatur proses ekologi dan mendukung sistem kehidupan. Ekosistem juga mempunyai fungsi habitat, ya, memberikan jasa ekosistem berupa tempat untuk tinggal dan berkembang biak. Ekosistem juga mempunyai fungsi produksi, memberikan jasa ekosistem berupa penyediaan materi dan energi yang dibutuhkan oleh kehidupan. Dan keempat, ekosistem mempunyai fungsi informasi. Di sini ekosistem memberikan jasa ekosistem yang bermanfaat bagi kesehatan jiwa manusia. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi ekosistem itu, ya, menurut Millennium Ecosystem Assessment, jasa ekosistem dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, ya, yaitu jasa penyediaan atau provisioning, yang kedua jasa pengaturan atau regulating, yang ketiga jasa budaya atau kultural, dan yang keempat jasa pendukung atau supporting. Nah, De Groot tahun 2002 mengklasifikasikan 4 kategori jasa ekosistem, ya, yang bisa dijabarkan ke dalam 23 kelas jasa ekosistem. Jadi ada 23 kelas jasa ekosistem dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Ya, jasa ekosistem itu dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, kategori jasa penyediaan. Nah, pada jasa penyediaan ekosistem mempunyai jasa penyediaan pangan, penyediaan air bersih, penyediaan serat, ya, untuk pakaian, ya, bahan bakar, dan bahan dasar lainnya, juga menyediakan materi genetik atau plasma nupah, ya, bahan obat-obatan dan bahan kimia, dan juga spesies hias. Yang kedua, ekosistem mempunyai jasa pengaturan, meliputi pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan gangguan, pengaturan air, ya, pengaturan limbah, perlindungan tanah, penyerbukan, pengaturan biologis, dan pembentukan tanah. Yang ketiga, ekosistem mempunyai jasa budaya, meliputi jasa estetika, ya, sesuatu yang indah, ya. Kemudian ekosistem juga menyediakan jasa rekreasi atau ekowisata, kemudian warisan dan identitas budaya, juga jasa spiritual dan keagamaan, dan juga jasa pendidikan. Dan keempat adalah jasa pendukung, meliputi pendukung habitat untuk berkembang biak dan
perlindungan plasma nupah. Jadi secara keseluruhan ekosistem itu menyediakan 23 kelas jasa yang dikelompokkan menjadi 4, ya, jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Baik, jadi demikianlah materi kuliah hari ini. Kita akan lanjutkan materi ini pada perkuliahan minggu depan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.